teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Via dari kelas 410 Prodi D3 Akuntansi 2018. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai aspek perpajakan terhadap BUT. Tapi tuh, menurutku teman-teman udah pada tahu deh BUT itu apa. Jadi, untuk mereview dan mengingat-ingat kembali, aku akan menjelaskan secara singkat aja ya mengenai pengertian BUT. Jadi, BUT atau singkatan dari Badan Usaha Tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh SPLN atau subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, guna menjalankan usaha di Indonesia. Atau kalau misalnya mau kita ringkas lagi, BUT adalah cabang milik perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. Oke, kita dapat keyword pertama yaitu SPLN. Dan harus ada di Indonesia. Salah. Dan harus ada di Indonesia. Ini bendera Indonesia, teman-teman. Nah, sama seperti wajib pajak badan, besaran tarif untuk PKP, BUT, atau penghasilan kena pajak BUT adalah sebesar 25%. Jadi kita dapat keyword kedua yaitu 25%. Kapan sih perpajakan BUT ini mulai berlaku? Perpajakan ini mulai berlaku ketika SPLN menjalankan kegiatan melalui BUT. Dan kapan berakhirnya? Kebalikannya, yaitu ketika SPLN tidak lagi menjalankan kegiatan melalui BUT. Keyword kita ketiga adalah kegiatan. Tapi yang mungkin bisa jadi perhatian di sini adalah nggak semua SPLN itu bisa jadi BUT. Jadi di sini tuh hanya SPLN yang memperoleh penghasilan dari kegiatan yang bisa menyebut dirinya sebagai BUT. Jadi kalau misalnya ada SPLN yang dia itu penghasilannya masih dalam bentuk gaji atau modal, nah itu nggak bisa. Dia belum bisa mengambil dirinya sebagai BUT. Karena balik ke pengertian tadi, dia harus melakukan kegiatan. Nah, berarti syarat-syarat apa aja sih yang harus kita penuhi supaya kita bisa menyebut diri kita sebagai BUT? Ini nih, teman-teman, ada 4 elemen dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah tempat usaha. Contohnya itu adalah merupakan tempat kedudukan manajemen, bengkel, cabang perusahaan, dan sebenarnya masih ada banyak lagi contoh-contoh tempat usaha supaya bisa disebut sebagai BUT. Dan BTW, ini tuh sebenarnya merupakan aspek perpajakan yaitu subjek pajak milik BUT. Yang kedua, permanen. Permanen di sini adalah tempat usahanya tuh berada di Indonesia gitu dan bersifat menetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, SPLN. Maksudnya gimana tuh? Jadi SPLN di sini berperan sebagai orang yang mengoperasikan kegiatan dalam BUT tersebut. Dan yang terakhir, kegiatan. Jadi, tujuan dari BUT ini didirikan adalah untuk menjalankan kegiatan. Dan sama seperti sebelumnya, maksudnya di sini adalah kegiatan di Indonesia. Kalau tadi kita udah membahas mengenai subjek pajak, di sini kita akan membahas mengenai objek pajak. Jadi yang dimaksud objek pajak di sini adalah hal-hal yang sekiranya akan dikenakan pajak di Indonesia. Itu sesuai dengan UU PPH Pasal 5 Ayat 1. Yang pertama, yaitu penghasilan BUT dari usaha atau kegiatan serta harta yang dimiliki. Jadi BUT di sini itu
sekali lagi otomatis yang ada di Indonesia ya. Terus konsep ini itu bisa disebut sebagai factual attribution. Nah, yang kedua adalah penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan serta penjualan barang atau jasa yang sejenis. Jadi, kalau diringkas lagi tuh penghasilan kantor pusat yang mana tuh berarti ada di luar negeri, tapi kegiatan itu sejenis dengan kantor BUT yang ada di Indonesia, dengan cabangnya yang ada di Indonesia. Ini bisa kita sebut sebagai force of attraction. Dan yang ketiga, masih dari penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, tapi kali ini adalah yang berhubungan efektif dengan kantor BUT di Indonesia. Jadi kalau yang kedua tadi yang sejenis, yang ketiga kali ini yang berhubungan efektif. Ini kita sebut sebagai agak panjang ini, nggak apa-apa lah ya. Effectively connected. Nah, jadi di slide ini rencananya aku menjelaskan lebih lanjut tentang kegiatan sejenis itu yang kayak gimana sih? Ya, sejenis. Jadi, ceritanya ada bank luar negeri yang memberikan pinjaman ke perusahaan di Indonesia. Nah, normalnya perusahaan Indonesia ini akan membayarkan bunga dari pinjaman tersebut langsung ke bank luar negeri itu kan. Tapi karena di sini bank luar negeri ini tuh ada cabangnya di Indonesia, ini cabang di Indonesia, jadi konsepnya berubah. Perusahaan Indonesia gak membayar bunga itu gak langsung ke bank luar negeri, melainkan melalui bank cabangnya ini. Gitu. Selanjutnya adalah contoh dari kegiatan yang berhubungan efektif. Jadi, ceritanya ada perusahaan luar negeri yang terikat kontrak dengan perusahaan di Indonesia terkait penggunaan merek Lalala. Di satu sisi, perusahaan luar negeri ini tuh punya cabang di Indonesia yang kegiatannya adalah melakukan pemasaran terhadap merek Lalala tadi. Normalnya, perusahaan Indonesia akan membayarkan royalti itu ke perusahaan luar negeri. Tapi, berhubung perusahaan luar negeri ini udah punya cabang dan kegiatannya juga berhubungan efektif dengan kegiatan yang tadi, maka royalti dibayarkan ke perusahaan cabang tersebut. Dan sampai juga kita di slide terakhir. Yeay. Jadi sebenarnya sama sih kayak konteks perpajakan sebelumnya, bahwa pajak di sini itu dikenakan atas penghasilan neto. Yang mana untuk mendapatkan penghasilan neto ini, penghasilan bruto harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya tertentu. Tapi, ada beberapa biaya yang emang gak bisa kita jadikan sebagai pengurang, yaitu 1. Royalti atau imbalan atas penggunaan harta maupun hak paten. Yang kedua, imbalan atas jasa manajemen atau jasa lainnya. Dan yang ketiga adalah bunga selain perbankan. Jadi kalau misalnya ada bunga, tapi konteksnya perbankan, itu masih bisa ya dijadikan sebagai pengurang. Mungkin dari kalian bertanya-tanya sih, beberapa doang, kayak kenapa sih ketiga biaya tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pengurang? Jawabannya adalah karena BUT merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya di luar negeri.
Jadi, pembayaran BUT kepada kantor pusat tersebut terkait 3 biaya tadi merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan, sehingga nggak bisa dijadikan sebagai pengurang. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Nggak perlu komen, nggak perlu subscribe, cukup klik tombol like supaya aku bisa dapat nilai tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.